Farsun politiknya, ya kalau Anda kalah ya janganlah minta-minta kursi. Janganlah mepet-mepet, janganlah melipir-lipir. Saya juga agak terhenyak, ini mohon maaf dengan Pak Barus ya, dengan Bro Barus. Kita sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Ini kawan sudah mengucapkan selamat. Di tengah down itu makin down lagi. Ketika partai koalisi buru-buru menyatakan mengucapkan selamat pada kawan lama. Ya kan? Jadi gini, nah, jangan dulu mengatakan itu ucapan selamat kepada kawan lama. Pak, bahwa saya tidak membantah Anda loh. Saya tidak membantah Anda. Tapi saya perlu klarifikasi tapi karena Anda saya ngomong bahwa itu. Saya tidak membantah Anda. Saya tidak membantah Anda. Oke, saya ubah. Mengucapkan selamat. Oke, gini, kenapa saya katakan kawan lama? Surya Paloh sendiri kan mengatakan, wah kawan kita jadi presiden. Benar nggak? Pada saat kapan? Pada saat dikunjungi di Nasdem. Iya kan? Masya Allah. Ucapan selamat itu saya ingat betul bahwa kami ucapkan selamat kepada KPU. Kepada paslon. Dan kepada tunggu dulu, biar kelar ini. Kepada pemenang versi penghitungan KPU. Jelas loh, ada versi. Ya oke, gini. Pak, jadi Pak Bung Refli, kita udah terima itu, tetapi gini, Anda harus dengarkan juga psikologi politiknya dong. Yang perlu disampaikan kepada masyarakat. Oh iya, tetapi coba lihat, hai masyarakat ya, apakah ketika Nasdem menyampaikan pada tanggal 20 Maret itu sesuatu yang proper atau tidak? Apakah itu tidak melemahkan perjuangan? Padahal pada waktu itu kita sedang berjuang, masih ada Mahkamah Konstitusi. Karena ada ruang-ruang yang akan hilang saudara sekalian, kelihatan betul bagaimana pragmatisme partai politiknya. Sangat pragmatis partai politik. Tidak menghargai masyarakat yang mendukung. Tidak menghargai relawan yang mendukung. Tidak menghargai lawyer yang mendukung. Tidak menghargai perjuangan daripada itu. Cukup. Kita tahu itu. Hal yang buruk sekali. Dan hari-hari terakhir ini Anda bisa lihat siapa yang pragmatis atau tidak. Jangan. Siapa yang pragmatis atau tidak. Siapa yang pragmatis adalah yang ingin memanfaatkan pertengkaran antar masyarakat. Yang pragmatis adalah yang itu ingin memanfaatkan. Cukup. Sudah. Kita kan paham itu. Itu yang pragmatis. Enggak ini cuma memanfaatkan situasi saja. Saya tidak ngomong itu lagi, saya ngomong yang lain. Ya silakan ngomong yang lain. Saya ngomong yang lain. Silakan itu. Saya tutup kalau Gini, ada satu hal yang penting Bang Garnim. Kenapa kemudian pragmatisme politik itu membahayakan? Hari ini ada agenda untuk mengubah Undang-Undang Kementerian Negara dari 34 menteri ke 41 menteri. Yusril sebagai ahli hukum tata negara mengatakan, gampang Pak, nanti waktu dilantik keluarkan perpu. Nah itulah yang namanya koalisi gemoy. Yang kemudian akhirnya cuma bagi-bagi jabatan. Jadi kalau dikatakan tadi KPU baik, saya kira fakta menunjukkan mereka telah melanggar. Baru di Mahkamah Konstitusi melanggar etika. Tunggu, jangan dulu saya jawab. Selesai saya ngomong. Jangan biasakan memotong. Saya bukan perwakilan KPU. Tunggu. Karena abang katakan tadi, kita ucapkan selamat. Kan begitu. Mereka sudah bekerja dengan baik. Selamat atas hasil kerjanya. Tunggu dulu, biar selesai saya ngomong. Jangan tunjuk KPU, jangan nunjuknya ke saya. Saya bukan KPU. Karena saudara yang mengatakan. Saya ulang dulu. Saudara menunjuk saya KPU. Jangan dong, saya bukan KPU. Karena saudara mengatakan KPU sudah bekerja dengan baik. Itu yang disampaikan pada saat itu. Ya, oleh karena saya itu. bukan KPU. Artinya bahwa bagaimana kita mempercaya KPU di tengah pelanggaran etika 3 kali. Ya, subjektivitas Anda sampaikan saja kepada KPU, jangan kepada saya. Karena Anda yang mengatakan tadi mengangkat itu, oleh karena itu proses kepemiluan kita memang bermasalah. Begitu ya, itu pasti. Tak terbantahkan oleh siapa, begitu. Karena di Mahkamah Konstitusi dan di KPU terjadi pelanggaran etika. Etika itu sesuatu hal yang sangat penting daripada undang-undang. Sudahlah. Artinya mari kita perbaiki ke depan, jangan ambil langkah hukum terhadap itu. Itu namanya berpikir. Jangan bicarakan di sini. Itu namanya berpikir kacamata kuda. Satu lagi saya mau katakan, satu lagi. Bahwa kalau dikatakan meninggalkan Pak. Kalau para partai politik yang mengusung perubahan pindah menjadi koalisi Prabowo, mereka meninggalkan rakyatnya yang telah memilih mereka. Seolah-olah luka kemarin itu nggak berbekas. Kalau kita kembalikan pada relawan, ada beberapa relawan yang saya ajak misalnya, ya tetap berbekas. Saya juga agak terhenyak, ini mohon maaf dengan Pak Barus ya, dengan Bro Barus. Kita sedang berjuang di Mahkamah Konstitusi. Ini kawan sudah mengucapkan selamat. Loh, kita ini sedang berjuang mengatakan bahwa pemilu ini curang. Pemilu ini cawe-cawe Jokowi. Apakah dibenarkan? Dibenarkan sama MK. Memang Jokowi cawe-cawe. Cuma itu bukan pelanggaran hukum. Tetapi pelanggaran etika. Kita mengatakan pemilu ini curang, terbukti gak?
terbukti. Paling tidak 3 orang. Kan tidak ada 8. Pak Hakim, pemilu ini curang. Kata 5 hakim, enggak ada yang terbukti curang. Kata 3 hakim, ada paling tidak soal bansos, pengerahan aparat, dan kata Hakim Harif Hidayat, semua dalil terbukti. Pertanyaannya adalah, ketika kita mengatakan tidak ada pemilu curang, ada 3 yang mengatakan curang, apakah ada kecurangan? Ada. Apakah luka itu, atau katakanlah hal-hal yang menganga itu kita tidak perlu evaluasi dan tambal? Dalam konteks inilah hak angket diperlukan. Tetapi masalahnya adalah, kalau kita ingat ininya lukanya menganga, hak angket itu saya yakin dikhawatirkan bukan menyembuhkan luka nantinya, malah membuat luka makin kelihatan. Oh, kalau begitu jangan-jangan kemenangannya tidak legitimate. Presiden terpilih Prabowo Subianto berencana menambah jumlah kementerian menjadi 40 di kabinetnya nanti. Wacana penambahan nomenklatur kementerian oleh Menteri Pertahanan tersebut mengundang respon dari berbagai pihak. Salah satu yang merespon adalah Mahfud MD. Menurut ex-menteri koordinator politik, hukum, dan keamanan itu, semakin banyak jumlah kementerian bisa jadi karena tuntutan akibat bagi-bagi kekuasaan yang terlalu besar setelah pemilu. Setelah pemilu menang, karena terlalu banyak pihak yang dijanjikan dapat kursi kekuasaan, menteri-menteri jadi diperluas lagi, kata Mahfud saat menjadi pembicara seminar nasional pelaksanaan pemilu 2024, evaluasi dan gagasan ke depan di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta pada Rabu 8 Mei 2024. Mahfud menuturkan, jumlah kementerian di Indonesia dari era ke era semakin banyak. Dulu kan 26 menteri, sekarang jadi 34 menteri. Besok pemilu yang akan datang ditambah lagi jadi 60. Tambah menteri lagi, kolusinya semakin meluas dan negara bisa rusak, katanya. Ia kemudian membandingkan pembagian porsi menteri di Indonesia dan di Amerika Serikat. Padahal di Amerika saja hanya ada 14 menteri, lalu sisanya dibagi ke dirjen atau direktorat jenderal yang dikelompok-kelompokkan begitu. Lanjut Mahfud. Mahfud lalu menarik bahasan pada 2019. Saat itu, Mahfud melakukan kajian bersama Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan telah merekomendasikan agar jumlah pot kementerian dipangkas agar efektif. Saat itu kami di asosiasi mengatakan bahwa pos Kemenko atau Kementerian Koordinator dihapus karena tidak ada gunanya, kata dia. Tapi karena saat itu pasca pemilu 2019, susunan kabinet sudah disusun. Kami perhalus bahasannya. Kemenko tidak harus ada sesuai undang-undang. Tapi semangatnya bukan terus bagi-bagi kekuasaan begitu, ujar Mahfud. Semangatnya saat itu membatasi jumlah pejabat setingkat menteri. Karena semakin banyak pejabat setingkat menteri, itu maka semakin banyak sumber korupsi. Itu semua ada anggarannya. Pungkas Mahfud MD.